Ala wa inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Ingatlah setiap umat ini diuji oleh Allah Ta'ala. Tetapi fitnah umatku ini harta. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang meninggalkan tauhidnya karena harta. Dan orang itu meninggalkan sunnahnya karena kursi, karena kedudukan. Padahal manusia itu memiliki harta yang banyak. Taruhlah suatu hari mempunyai kekayaan 1 ton beras yang dimakan hanya 1 piring. Itu pun untuk orang sudah lanjut usia terlalu banyak. Itulah hakikat dunia, mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu, mata'un qalil. Kenikmatan yang sedikit. Pernah Rasulullah SAW menjumpai orang, mali itu harta saya. Wa ma min malin illa ma akala fa'afna. Hakikatnya mereka tidak punya harta kecuali yang dimakan, yang sudah masuk perutnya itu hartanya. Wa ma labisa fa'abla. Baju yang sudah dipakai yang rusak itu baru miliknya. Wa ma tasaddaqa fa'amda. Dan yang disedekahkan, yang itu sudah lewat, ini baru miliknya. Meninggal dunia pun orang yang dibawa amalnya. Yadba'ul janazata salah satu. Berarti kalau mati dikawal 3. Fayarji usnani. Kembali yang 2. Yarji'u maluhu wa ahluhu. Kembali hartanya dan kembali keluarganya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Dan yang ikut jenazah itu adalah amal. Bersyukurlah kalau kita ini yang kita bawa amal. Makanya perbanyak kita mencari pahala. Dan jangan sampai segala sesuatu diuangkan. Bagaimana kita cari pahala? Karena orang mencari pahala mudah. Subhanallah. Ya antum sholat di masjid, pahalanya banyak. Mencari pahala lebih mudah daripada mencari rezeki. Belum tentu orang itu berkeringat selama hidupnya lalu ingin kaya lalu menjadi kaya. Tapi orang yang ingin mencari surga dimudahkan oleh Allah. Karena surga ditempuh dengan amalan soleh. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi. Di antara sebabnya karena kamu beramal soleh. Niat ikhlas karena Allah Ta'ala mudah untuk setiap kaum muslimin. Yang sakit pun, yang miskin pun bisa niat ikhlas karena Allah. Yang nomor 2 beramal sesuai dengan sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami maka ditolak. Jadi untuk menempuh surga jalannya mudah. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, bisa masuk surga. Walaupun bukan murni orang itu dengan amalnya. Karena kita itu banyak dosanya daripada amal. Tapi rahmat Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Bayangkan 1 amal. Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang beramal 1 kebaikan, Allah menggandakan 10. Bahkan sampai 700. Bahkan yudha'ifu liman yasha, Allah akan menggandakan. Beda dengan orang mencari urusan dunia. Oleh karena itu Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang mencari ladang akhirat, subhanallah, man kana yuridu harsal akhirat, maka Allah beritahu nazid lahu fi harsihi, aku akan tambah ladangnya. Maka Allah akan tunjukkan jalannya. Ketika orang itu beramal soleh, Allah tunjukkan pula amal soleh yang lainnya. Ketika mereka berinfak, Allah gembirakan mereka berinfak, ingin berinfak, yaitu lainnya. Subhanallah. Wa man kana yuridu harsad dunya. Siapa yang hidupnya hanya ingin cari ladang dunia, nu'tihi minha. Kami hanya memberi sedikit. Orang yang ingin menjadi kaya walaupun hutang bank, kalau Allah menakdirkan miskin. Berapa banyak semua manusia ingin kaya, tapi kenyataannya miskin banyak.
nu'tihi minha, karena sudah janji Allah Ta'ala kami akan memberi sedikit, wa ma lahu fil akhirati min nasib, sedangkan di akhiratnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, karena tujuan murninya hanya mencari urusan dunia. Tapi orang yang mendahulukan urusan akhiratnya, Allah tidak akan menyanyiakan urusan dunianya, karena itu sudah janjinya Allah Ta'ala. Cuma kita beribadah bukan mencari urusan dunia, tapi kita beribadah mencari pahala agar mendapatkan rahmatnya, agar dijauhkan dari azabnya, dan agar kita dimasukkan dalam surganya, agar kita bisa melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Ini keuntungan bagi orang yang beribadah. Oleh karena itu para ulama sunnah, subhanallah, dengan kesederhanaannya dan mendahulukan yaitu ketakwaannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, urusan agamanya, urusan juga dunianya. Makanya tadi dijelaskan bahwasanya ada 3 perkara orang itu merasakan nikmatnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Subhanallah. Orang yang bisa merasakan lezatnya iman, yang ini tidak mungkin bisa dicicipi oleh orang lain. Kalau lezatnya makan orang kaya, makan yang enak, bisa diundang orang miskin. Enak sekali. Ketika orang miskin tidak punya mobil, dinaikkan mobil orang kaya, nikmat sekali, bisa nyicipi kenikmatan mobilnya orang yang kaya. Tapi iman, seorang mukmin yang kuat imannya, maka saudara yang tidak akan bisa minta kenikmatan imannya. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Oleh karena tidak ada orang bisa mengirim amal soleh, apalagi mengirim pahala. Mencuri amal soleh tidak bisa. Bayangkan ulama di penjara, ilmunya, amalnya masih dikenang oleh masyarakat. Subhanallah. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang mana apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai daripada mencintai dunia, berarti orang ini merasakan yaitu nikmatnya, lezatnya iman. Nah, inilah yang dipikir dan juga diamati oleh sekian para ulama sunnah. Kenapa mereka tidak cemburu dengan orang kafir yang memiliki keahlian teknologi? Karena kenikmatan iman ini hanya dirasakan oleh hamba yang beriman. Allah Ta'ala tidak memberikan kenikmatan iman kecuali kepada hamba yang beriman, kepada hamba yang tauhid. Ada penikmat dunia, semuanya manusia dikasih. Yang kafir pun juga mendapatkan kaya. Dan juga kemenangan kaum muslimin bukan karena kekuatan fisik, bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya pengikut, tetapi kekuatan iman. Lihat Nabi Musa alaihissalam, musuhnya Fir'aun, yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini prinsip kaum muslimin. Ya, lujuk kita, berlindung kita, ya, dan juga berharap kita kepada Allah Ta'ala, istighfar kita kepada Allah Ta'ala, hendaknya kita tingkatkan sebanyak-banyaknya. Karena itu bekal kita nantinya di akhirat. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, innahu layuhanu ala qalbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyinari hati saya. Subhanallah. Apa kata beliau? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Subhanallah. Beliau ini manusia yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, tetapi masih beristighfar minimal 100 kali. Kenapa? Nikmatnya istighfar. Bagaimana tidak nikmat? Astagfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepada dirimu. Mengingat besarnya kekuasaan Allah, belas kasihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belas kasihannya Allah Ta'ala kepada hambanya, rahmatnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Ini yang dikenang oleh beliau. Jadi istighfar bukan hanya lisan, dinikmati betul. Astagfirullah 100 kali, 70 kali. Bahkan juga beliau berdoa di antara doanya, inni dzalamtu nafsi dzulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah,
Aku ini berbuat zalim. Merendahkan diri sebagaimana bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Tatkala beliau berjuang melanggar larangan Allah Ta'ala, godaan dari iblis, maka kebaikan Nabi Adam alaihissalam mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini berbuat zalim atas diriku sendiri. Bukan beralasan takdir. Beralasan takdir itu tentang musibahnya. Tapi dosanya diakui. Inilah kebaikan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ketika berdosa langsung istighfar. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, tentu akan kami masuk neraka. Jika Engkau tentu kami akan masuk neraka. Jika Engkau tidak belas kasihan kepada kami tidak akan masuk surga. Maka ya Allah, ampuni dosa saya sehingga aku dijauhkan dari neraka. Ya Allah, rahmatilah saya sehingga aku dimasukkan dalam surgamu ya Allah. Inilah baiknya Nabi Adam alaihissalam, dan kita ini keturunan Nabi Adam. Lain dengan iblis. Iblis ketika dia melanggar perintah Allah, disuruh sujud tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong dan termasuk orang kafir. Maka ketika Allah Ta'ala menanya, ma manaka antas juta lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku ini? Kau jawabnya, ana khairum minhu. Pakai otak, pakai hawa nafsu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Bayangkan iblis itu mengakui Allah. Menjawab pula pertanyaannya Allah. Mengakui tauhid rububiyah. Bahkan juga mengakui tauhid uluhiyah. Fabi'izzatika. Ya Allah, dengan yaitu demi keagunganmu ya Allah. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan goda semuanya hambamu. Tapi iblis ini dia sombong. Bukan taat kepada Allah, bukan istighfar. Tetapi dia menunjukkan kesombongan dirinya. Khalaqtani min nari. Ya Allah, Engkau menjadikan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan Engkau jadikan Nabi Adam dari tanah. Bagaimana saya suruh sujud kepada yaitu Nabi Adam. Na'udzubillah min dzalik. Inilah dosanya iblis. Yang mestinya harus istighfar, tetapi dia sombong, malah dia tagha. Malah dia takabbar, dia sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita kaum muslimin ya, dosa apapun yang kita lakukan dia hendaknya beristighfar kita kepada Allah. Karena dosa apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, selagi kita istighfar dan tobat yang nasuha, pasti Allah akan mengabulkan. Kepastian itu karena Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Bayangkan ada orang yang membunuh 99 pembunuh ini. Ketika menanya kepada orang ahli ibadah belum tentu orang punya ilmu. Ada orang membunuh 99, kalau dia mau bertobat, apa diterima tobatnya? Oh, tidak diterima tobatnya, dipenggal lehernya. Datanglah kepada orang punya ilmu. Subhanallah, keutamaan orang punya ilmu. Dan orang punya ilmu mengerti innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Sehingga orang ini dinasihati, Allah akan mengampuni dosamu dengan syarat pindahlah kamu. Hijrahlah kamu dari tempat pembunuhan ini menuju kepada negeri yang aman. Negeri yang penduduknya baik. Subhanallah, hijrah orang ini. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Berebut malaikat rahmat dan malaikat azab. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan yaitu utusannya untuk mengukur. Ternyata lebih satu jengkal dari tempat yang dituju daripada dari tempat yang lainnya. Maka Allah memerintah malaikat rahmat untuk mengambil dia dan dia ampuni orang ini. 100 orang yang dibunuh. Maka dosa apapun kaum muslim, beritahu istri kita, anak kita, tetangga kita,
orang melakukan dosa, istighfarlah. Karena istighfar ini banyak sekali faedahnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya. Wallahi, bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau ini bersumpah, wallahi, memberitahu kepada sahabatnya, sungguh saya ini beristighfar kepada Allah Ta'ala, bertobat, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 70 kali untuk setiap harinya. Kita di pasar bisa istighfar agar ingat mau mengurangi timbangan, astaghfirullah. Ketika melihat yang haram, astaghfirullah. Ketika telinga kita mendengarkan yang haram, diingatkan oleh Allah Ta'ala, astaghfirullah. Selalu beristighfar. Dan juga banyak sekali manfaatnya istighfar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau Nabi masih mendakwai mereka, dan Allah tidak akan mengadab mereka lagi selagi mereka itu mau beristighfar. Begitu keuntungan istighfar. Oleh karena itu, kepada siapapun terhadap saudara-saudara kita yang kena musibah yang lain, suruh dia istighfar, difahami maknanya, dan suruh menyusul dengan amal soleh. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita semuanya.